Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal yang ke-39 ayat 34 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah penderitaan panjang dan banyak pertanyaan, akhirnya Allah berbicara kepada Ayub. Namun Allah tidak menjelaskan alasan penderitaan Ayub. Sebaliknya Allah menyatakan keagungannya. Apakah si pencela hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Pertanyaan ini menusuk langsung ke hati terdalam manusia. Ayub telah menuntut jawaban. Ia tidak mengerti mengapa semua ini menimpa dirinya yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Allah hadir, Ayub tersadar betapa kecil dirinya. Ia berkata, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Aku menutup mulutku. Ini bukan keputusasaan, ini anugerah. Pertobatan sejati dimulai ketika kita berhenti melihat seluruh kebaikan diri kita dan tunduk di hadapan Allah yang kudus. Teolog Reform John Owen berkata bahwa kerendahan hati sejati lahir ketika kita memandang keagungan Allah dan kehinaan diri kita sendiri. Ketika jiwa ditundukkan oleh kemuliaan Allah, kesombongan pun dihancurkan. Teologi Reform mengingatkan kita, Allah berdaulat sepenuhnya, manusia bergantung sepenuhnya. Ayub belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, semua sepenuhnya ada dalam kedaulatan kehendak Allah. Termasuk ketika penderitaan itu menimpa hidupnya. Pada akhirnya Ayub berkata, satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ayub akhirnya di dalam ketidakmengertiannya, ia mengerti bahwa iman tahu kapan harus berhenti berdebat dan mulai percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini kita belajar bahwa penderitaan tidak berarti Allah kehilangan kendali. Ia tetap memerintah bahkan saat kita tidak mengerti. Dan jawaban atas penderitaan bukanlah penjelasan terhadap pertanyaan mengapa saya menderita, melainkan memandang kepada siapa yang kita percaya. Terlebih lagi, Kristus sudah menderita bagi kita, sehingga kita boleh mendapatkan pengharapan yang teguh bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kita, dan iman kita semakin bertumbuh kuat bagi kemuliaannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajarilah kami taat di hadapan-Mu. Ajarilah kami percaya pada kedaulatan-Mu dan bersandar kepadamu. Di tengah semua pergumulan hidup, mampukan kami dalam keheningan kami, dalam ketidakmengertian kami. Roh Kudus memberikan iman dan pengharapan dalam kebesaran kasih-Mu, sehingga kami boleh semakin mengenal keindahan rancangan-Mu bagi kami. Tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.